Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Masjid Ar-Raid, Bapak Ibu sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur atas karunia di mana kita diberi keistiqomahan terkhusus di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat menjaga kekuatan kita dalam beribadah untuk dapat keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang dengan predikat sebagai orang yang bertakwa. Amin. Jemaah malam Ramadan yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Bahwa dalam kehidupan kita, hakikatnya kita memiliki 3 orang sahabat. Ada sahabat yang senantiasa kita bela kepentingannya, ada sahabat yang kita cintai, ada sahabat yang kurang kita perhatikan. Suatu ketika kita mendapatkan masalah, harus berurusan dengan polisi, berurusan dengan hukum, berurusan dengan pengadilan, tentu terbayang bagaimana beratnya. Kita tahu di negeri kita, ya, kalau kita berurusan dengan hukum, ya itu siap-siap keluar uang, ya, habis tenaga, habis waktu. Ya, salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Nah, dalam kondisi seperti itu sebagai manusia biasa, tentu kita butuh penolong. Ya, kita makhluk sosial. Maka fitrahnya kita akan mendatangi sahabat kita yang tentu selama ini kita bela, senantiasa kita bantu. Dengan harapan kita dapat masalah, dia juga harus balas jasa membantu kita. Datanglah kita menceritakan masalah kita, kemudian setelah dia mendengar dengan seksama, dia mengatakan, masalahmu ini berat, mohon maaf saya tidak bisa bantu. Nah, tentu kita kecewa. Masih ada sahabat yang kita cintai. Kita datang menceritakan masalah kita, kemudian dia mengatakan, masalahmu ini berat, ya saya bantu tapi tidak maksimal. Ya, saya temani saja, temani ke kantor polisi, temani ke pengadilan, tapi saya tidak bisa bela. Ya, karena masalahmu ini berat. Ya, tentu kita belum puas. Dengan tidak berharap banyak, masih ada sahabat yang kurang kita perhatikan. Ya, kita hanya butuh ruang curhat, namanya manusia. Kita ingin menyampaikan masalah kita, tidak berharap kita cerita kita punya masalah begini-begini. Setelah dia seksama mendengar, kemudian dia mengatakan masalahmu ini berat. Ya, tapi tenang, serahkan semua sama saya yang selesaikan. Ya tentu kita malu. Ya. Malu kalau yang masih punya rasa malu. Ya. Nah, siapa sahabat-sahabat ini? Hakikatnya adalah sahabat yang senantiasa kita bela kepentingannya, itulah harta kita di dunia. Habis waktu kita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ada yang tidak pulang-pulang dari rumah, tidak pulang-pulang dari tempat kerja, mencari harta. Sementara harta ini, ketika kita masuk ke lubang kubur, dimasukkan ke lubang kubur bahkan di hari kiamat, tidak banyak membantu. Bahkan menyusahkan kita. Di padang mahsyar itu tidak melangkah kaki sampai ditanya 4 pertanyaan, dan 1 pertanyaan itu 2 pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat hartamu dan kemana kau belanjakan. Harta itu bikin berat. Makanya Nabi itu semua diuji dengan kesulitan hidup. Hanya Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. Karena orang kalau sudah banyak harta, jarang bisa lolos dari ujian. Nah, sahabat yang kedua, sahabat yang kita cintai. Kita semua punya sanak famili, keluarga. Itulah yang kita cintai. Tentu kita mencintai dia mencintai kita. Ya, keluarga ya banyak membantu kita lah. Seharusnya seperti itu, siapa lagi mau membantu kalau bukan keluarga. Tetapi faktanya, keluarga juga, kalau kita sudah dimasukkan ke lubang kubur, ya mereka pulang. Paling lama itu tasya menangis 3 hari. So, anak-anak itu sudah habis dibagi-bagi itu harta. Itu bapak-bapak kalau meninggal ya, istri kita itu ada yang lamar menikah lagi itu.
Ibu-ibu itu bapak suami ibu belum pikir meninggal kami lagi biasanya. Jadi keluarga yang kita cintai tidak banyak juga bisa membantu. Ya, dia mungkin mengantar kita ke kuburan. Sudah itu selesai urusan masing-masing. Nah, siapa sahabat yang ketiga yang kurang kita perhatikan? Itulah amal perbuatan kita. Dia abstrak, tidak terlihat. Di dunia ini jarang orang memperhatikan amal perbuatannya. Tetapi ketika kita mulai masuk ke dalam lubang kubur sampai di padang mahsyar, dialah yang paling banyak membela kita. Padahal tidak pernah kita perhatikan di dunia. Ya tentu dia akan mengatakan mulai dikubur sampai di padang mahsyar, tenang, pokoknya saya akan bela Anda karena ini memang tugas saya. Sebagai amal perbuatan Anda selama di dunia, saya akan bela Anda. Tetapi karena ya sedikit yang Anda kerjakan waktu di dunia kepada saya, maka yang begini juga bisa saya kerjakan. Ya barulah timbul penyesalan. Tetapi tugasnya memang akan membela kita. Nah sekarang siapa dari kita yang memperhatikan amal perbuatan? Kita lebih cenderung mencari sesuatu yang sifatnya terlihat bisa dipegang, langsung dirasakan manfaatnya. Uang kita cari setengah mati, harta kita cari setengah mati, keluarga kita rawat. Karena bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dipegang. Amal perbuatan tidak dilihat. Kalau kita melakukan amal, dinasihati sama Ustaz, melakukan kebaikan-kebaikan nanti dapat pahala. Mana itu pahala? Tidak dilihat. Nanti balasannya surga. Siapa yang pernah ke surga? Jangan melakukan dosa, nanti masuk neraka. Mana itu neraka? Cuma cerita, tidak pernah dilihat. Dia abstrak. Makanya salah satu ciri orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada hal ghaib. Memang dia ghaib, tidak dilihat. Jadi dia hanya bisa dipercaya dengan keyakinan. Tetapi justru itulah rahasianya. Justru dia amal perbuatan yang abstrak yang tidak kita perhatikan akan membela kita. Nah, faktanya kita di dunia siapa yang memperbaiki bacaan Qur'annya, memperbaiki sholatnya, ya, mengaji, membaguskan segala macam ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Justru kita lebih sibuk dengan urusan-urusan keduniaan kita. Coba kita lihat masjid ini awal-awal ramai, sekarang makin sepi. Ini jamaah ini bisa ditebak semua ada di pusat perbelanjaan. Sudah pindah semua ke sana. Jadi sudah sibuk semua dengan urusan dunia yang di hari-hari akhir Ramadan seharusnya kita malah berada di masjid, malah meningkatkan ibadah kita. Tapi ya begitulah. Karena memang sesuatu itu sifatnya gaib, tidak terlihat ya, kita mengabaikan. Nah, kecintaan terhadap dunia inilah yang paling banyak merusak perilaku seseorang. Makanya tadi harta itu habis waktu kita untuk mencari uang, padahal uang itu kertas di sebenarnya, sama dengan tisu. Nah, dibakar terbakar juga. Cuma kita jadi sepakat memberi nilai, padahal kertas itu uang. Nah, habis waktu kita mencari harta, padahal ya tidak banyak yang membantu, malah bikin susah kita sebenarnya. Kalau kita memiliki barang banyak di dunia ini, materi banyak atau barang-barang mewah, semakin mahal barang yang kita miliki, keterikatan hati kita kepada dunia itu semakin tinggi. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya mobil Toyota Alphard, saya kira tidak mudah kita pinjamkan kepada orang. Ada teman pinjam dulu mobil, tunggu dulu tidak bisa, ada semua macam-macam alasan. Tidak mudah. Makin mahal itu barang, makin susah kita pinjamkan ke orang. Karena keterikatan hati kita kepada dunia itu tinggi. Coba kalau sepeda ontel, pinjam dulu sepeda pakai mau terserah. Kapan dikasih kembali terserah, mau kasih kembali tidak juga, tidak masalah. Pusing. Tidak ada harganya. Nah, makin banyak harta kita miliki, makin tinggi keterikatan kita kepada dunia itu. Nah, padahal wamal hayatud dunya adalah mataul. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu saja. Jadi permainan saja. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Dan segala macam bentuk kecintaan kepada dunia itu, disitulah pangkal segala macam bentuk dosa. Orang melakukan korupsi itu karena kecintaan kepada dunia. Kecintaannya tinggi sekali kepada dunia sehingga ya tidak ada orang korupsi itu orang yang ditangkap KPK itu bukan orang miskin yang rumahnya gubuk. Setelah diperiksa ternyata rumahnya banyak orang kaya. Korupsi lagi coba bisanya begitu. Keserakahan.
Jadi semua kecintaan kepada dunia itu pangkal dari segala dosa. Dan tidak mesti juga orang-orang yang banyak uangnya cinta dunianya tinggi. Ada juga orang yang bersedekah tapi tentu sedikit. Tetapi orang yang susah juga banyak juga yang cinta dunia. Orang-orang yang fakir, ya kita berlindung kepada Allah karena kefakirannya dia hanya butuh uang 500.000, 300.000 dia menjual dirinya. Nah, itu kecintanya kepada dunia seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya hakikat kaya dan miskin itu tergantung. Ya, dalam Islam kekayaan belum tentu kebaikan, kemiskinan belum tentu keburukan. Tergantung bagaimana seseorang itu menjalaninya. Kalau dia kaya, kemudian kekayaan itu membuat dia lalai dari mengingat Allah, dia tambah pelit, tambah nyek-nyerek dan sebagainya, maka itu jelek bagi dia. Tapi kalau dia menjadi dermawan, maka itu bagus bagi dia. Kalau seseorang itu miskin dengan kemiskinannya dia dekat kepada Allah, ya, tentu itu baik bagi dia. Tidak banyak juga tanggung jawabnya di akhirat. Tapi kalau dengan kemiskinan itu dia justru jauh dari Allah, tidak pernah sholat, ini celaka ini yang begini. Jadi kaya miskin itu bukan ukuran, karena rezeki itu Allah sudah atur. Orang banting tulang, ya tiap hari sedikit dia dapat, Allah sudah tetapkan begitu. Karena rezeki itu belum kita lahir, belum diciptakan di dunia, sudah ditentukan rezekinya orang. Jadi apa yang kita cari? Makanya perintah mencari rezeki itu ya famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di muka bumi, berjalan. Karena Allah sudah tetapkan rezeki itu. Beda kalau urusan akhirat, ketakwaan, fafirru ila Allah, berlarilah menuju Allah. Wasari'u ila maghfiratin, bersegera kepada ampunan Allah. Tapi kita membalik-balik, malah urusan dunia lebih sibuk, betul-betul kita berlari habis waktu tenaga. Yang urusan akhirat santai-santai. Padahal kita butuh menabung untuk akhirat. Makanya kenapa seseorang itu, ya kita jujur semua, diri kita ini pasti kita tidak siap untuk mati, paling tidak saat ini. Kenapa kira-kira orang takut mati? Karena kita lebih sibuk membaguskan kehidupan dunia kita. Sehingga kita tidak tahu, kita juga tahu bahwa kita tidak siap untuk perjalanan menuju akhirat. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina siap mati? Karena mereka sudah mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Ya, mereka pikir apa dunia ini, ditinggalkan juga. Banyak uang atau tidak banyak uang tetap akan ditinggalkan. Anda membunuh orang atau Anda terbunuh atau Anda hidup, tetap Anda akan mati juga. Jadi ujung-ujungnya semua tidak ada yang kekal. Nah, maka kita belajar dari kisah tadi, jadikan pelajaran. Persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dia tidak terlihat, ya, lakukan sebanyak mungkin amal perbuatan untuk menjadi bekal kita pada saat kita wafat dan perjalanan panjang menuju pada masyarakat. Ini yang harus kita perhatikan. Jadikan ini sebagai bahan renungan. Bersyukur kita dapat Ramadan lagi, di mana segala pahala dilipat gandakan. Perbanyak amal ibadah, perbanyak bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita sibuk dengan atau dipengaruhi oleh orang lain di sekitar kita yang sibuk dengan dunianya sehingga lupa akan akhir. Itu mencelakakan kita. Semua orang yang ada di kuburan, kalau kita datang ke kubur, dia itu orang di kuburan. Jangan dikira orang di kubur itu selesai urusannya dan meninggal. Semua orang yang ada di kuburan itu tidak ada selesai itu urusan dunianya. Ajal lebih dahulu mendahului dia. Ajal lebih dahulu datang, kemudian dia mati. Ada yang masih punya utang di situ. Masih banyak urusannya semua. Jadi kalau kita pikir nanti bisa perbaiki mengajiku, selesai urusanku, tidak ada itu urusan selesai. Di dunia itu tidak ada urusan selesai. Jadi itu memang yang namanya ibadah, bukan sisa-sisa waktu kita pakai ibadah. Harus memang, kalau bahasa Bugis, orang Bugis bilang dia tungkai itu memang ibadah. Memang harus siapkan waktu itu untuk ibadah, bukan sisa waktu. Bukan lewat di masjid asan ya, sehingga kita sholat dari rumah disiapkan memang untuk ke masjid, bukan kebetulan. Nah, jadi memang harus seperti itu. Jangan sampai sisa-sisa waktu kita pakai ibadah. Yang selesai urusan tidak ada itu, orang dikubur semua itu tidak ada selesai urusannya. Tapi ajal sudah sampai, akhirnya dia mati. Meninggal semua.
Maka persiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah. Terkhusus ini akhir-akhir Ramadan, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Semoga menjadi bahan renungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.